Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Engkau masih berikan kepada kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini dimulai dengan kalimat, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan telah melarang kita untuk mencuri. Ini dapat kita perhatikan dalam perintah Tuhan dalam Tita ke-8 dikatakan, jangan engkau mencuri. Dan itu juga tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 15. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dia masih mencuri, dia masih korupsi, dia masih mengambil harta yang bukan miliknya, ini jelas-jelas adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, baiklah ia bekerja, jangan mencuri lagi. Saudara, bekerja selain untuk mencari nafkah, bekerja juga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bekerja juga merupakan sarana bagi kita untuk melakukan pelayanan sebagai tanda kasih dan kepatuhan kita kepada Allah. Jika kita bekerja, bukanlah untuk menumpuk harta atau kekayaan, tetapi untuk memiliki sesuatu yang dapat dibagikan kepada sesama, yang dapat untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Kita tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya raya untuk bisa membantu sesama kita, karena ukuran kekayaan itu sangat relatif. Orang yang secara umum yang kaya sekalipun sering masih merasa kurang kaya. Dan ukuran kekayaan itu bukanlah segala-galanya di dunia ini. Ketika kita memiliki pekerjaan, itu artinya kita wajib untuk membantu saudara kita yang berkekurangan, yang direndahkan dan disisihkan. Menjadi anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Yesus Kristus bukanlah semata-mata hanya rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Bukan. Tetapi bagaimana kita melakukannya dalam perbuatan nyata. Melalui cinta kasih kita kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita menjadi saluran berkat. Bagaimana kita hidup dalam kasih. Karena orang-orang seharusnya bisa
kenal pribadi Yesus lewat perbuatan kasih yang kita lakukan. Kita seringkali menggerutu, kita seringkali mengeluh ketika ada orang-orang yang berkekurangan, memohon bantuan dari kita. Kita merasa semua hasil dan jerih payah kita itu, semua harta milik kita itu adalah hak kita pribadi. Padahal ketika kita dipanggil Tuhan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang percaya, pola pikir kita terhadap pekerjaan dan penghasilan dan harta kita pun harus mengalami perubahan, transformasi. Kita harus melakukan pekerjaan kita secara jujur. Dikatakan, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu melakukan segala pekerjaan kita itu dengan baik. Karena itu adalah berkat Tuhan kepada kita, dan kita siap untuk membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Mungkin ini berat pada awalnya bagi kita, tetapi percayalah, tidak ada yang sia-sia jika kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh sukacita yang daripadanya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Jadilah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bekerja keras dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan itu adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan hasil jerih payah dari pekerjaan kami itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kasih, untuk mampu kami Tuhan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan dari kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami Tuhan bahwa semua yang ada pada kami adalah berkat-Mu. Dan bagaimana itu Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami Tuhan pada satu hari ini. Lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Tambah-tambahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Sembuhkan orang yang sakit Tuhan. Berikan penghiburan kepada orang yang berduka cita. Ampuni kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.